Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat asar Masjid Ukhuwah Islamiyah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terlalu banyak nikmat yang telah sampai kepada kita. Salah satunya kembali kita bisa melaksanakan sholat jamaah sholat asar di subuhnya. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang pandai-pandai dan selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat juga salam kita sampaikan, panjatkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selalu mendawamkan salawat atasnya dan selalu istiqomah untuk menjalankan sunnahnya, kita termasuk umatnya yang kelak yang bisa kelak mendapat syafaat dari beliau sehingga kita dijauhkan dari azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat asar Masjid Ukhuwah rahimahullah, kembali kita mendapatkan rutinitas setiap Senin ba'da zuhur atau ba'da asar, kajian singkat dengan tema-tema tasawuf yang termaktub di dalam literatur para sufi mengenai tema-tema sekitar kehidupan dan kematian. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan singkat ini saya ingin mengajak kita untuk mengingat kembali tentang kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu kisah perjalanan hidup Nabi Musa yang bertemu dengan hamba yang saleh, yaitu Khidir alaihissalam. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Nabi Musa saat itu ditanya oleh Bani Israel kaumnya, siapakah orang yang paling alim di atas muka bumi ini? Kemudian Nabi Musa menjawab, aku. Kemudian jawaban tersebut mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala sehingga turunlah ayat mengenai bahwasanya ada seorang yang lebih alim dari engkau wahai Musa, dan letaknya atau dia ada di antara, atau kau bisa temukan dia di antara dua samudra. Kemudian Nabi Musa minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa ditemukan oleh orang tersebut. Singkat cerita, Nabi Musa beserta para pengikutnya mencari keberadaan orang tersebut atau Nabi Khidir tersebut. Khidir sendiri berarti dalam bahasa Arab itu dalam bahasa Arab artinya adalah atau merupakan derivasi dari kata ahdar atau mushtaq min kalimat ahdar. Ahdar hubrin hubrin artinya hijau. Lalu apa hubungannya hijau dengan Nabi Khidir? Menurut riwayat pula, di setiap tempat ia berdiam dan melakukan sholat, tumbuhan atau daerah tersebut menjadi hijau. Maka dari itu atau kata Khidir itulah diambil menjadi namanya dia. Khidir merupakan seorang waliullah yang juga nabi yang mendapatkan ilmu langsung atau pengetahuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah tentang Nabi Khidir dan Musa alaihi wassalam ini termaktub di dalam surat Al-Kahfi, dan peristiwanya itu ditulis dimulai di ayat 61
sampai 72. Tetapi 3 peristiwa yang menyertainya itu ada di ayat 79 sampai 82. Di ayat 79 Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Kahfi, ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ini tentang peristiwa pertama ketika Khidir dan Nabi Musa memulai perjalanan, yang di awal-awal sudah diperingatkan oleh Khidir bahwa engkau tidak akan sabar bersamaku. Kalau engkau mau ikut denganku, syaratnya engkau harus sabar. Tapi sudah diperingatkan oleh Khidir kepada Musa, innaka lan tastati'a ma'iya sabr. Engkau tidak akan bisa bersabar jika berjalan bersamaku. Peristiwa pertama tentang atau perjalanan kedua nabi ini, saat Nabi Khidir membolongkan atau membuat lubang di perahu yang mereka tumpangi ketika mau sampai. Kemudian Nabi Musa tentu merasa kaget. Wahai Khidir, apa yang telah engkau lakukan? Engkau membolong atau melubangi perahu yang bukan milik engkau. Nabi Khidir saat itu pun menjawab, sebenarnya kan sudah aku kasih tahu dari awal bahwa engkau tidak akan sabar bersamaku. Tetapi akhirnya Khidir bercerita kenapa dia harus melubangi perahu tersebut. Karena di ayat 79 disebutkan, adapun bahtera atau perahu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Jadi kenapa Khidir melubangi perahu tersebut? Karena kalau tidak dilubangi, di depan atau di daratan sudah menunggu seorang raja yang zalim yang akan merampas setiap perahu yang baik dan bagus. Tetapi kalau dilubangi oleh Khidir, tentu perahu ini tidak masuk dalam kategori perahu yang bagus. Jadi dia tidak menjadi atau tidak jadi dirampas oleh raja karena perahu ini dianggap bukan perahu yang bagus karena telah dilubangi oleh Khidir. Jika tidak dilubangi, tentu perahu ini akan dirampas oleh raja yang zalim tadi, sementara perahu ini adalah milik kaum miskin. Disebutkan dalam Al-Kahfi 79 tadi, ammas safinah fakanat limasakin, bahwasanya perahu tersebut adalah milik orang-orang miskin. Kemudian di ayat 80 ini juga peristiwa yang kedua yang membuat Nabi Musa terbelalak, kaget lagi kenapa Khidir melakukan hal ini. Dan Nabi Khidir lagi-lagi sudah mengatakan dari awal, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, bahwa engkau tidak akan mampu bersabar jika jalan bersamaku. Di ayat 80, wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minin fakhashina an ayyurhiqahu ma'tughyanan wa kufra. Dan adapun anak muda itu, maka keduanya adalah orang-orang mukmin. Maka kedua orang tua anak muda itu, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Jadi dalam peristiwa yang kedua ini, Khidir membunuh seorang remaja, ya, dengan cara disembelih, kemudian membuat Nabi Musa tidak sanggup untuk menahan, tidak bertanya, akhirnya bertanya lagi
kenapa engkau melakukan hal ini wahai Khidir? Ini adalah perbuatan nista. Seperti yang di awal Khidir sampaikan bahwa engkau tidak akan bisa bersabar, tapi di dalam ayat 80 ini disertakanlah rahasia kenapa ia membunuh anak tersebut. Karena kedua orang tua anak ini adalah seorang mukmin. Jika dibiarkan anak ini terus dewasa, dikhawatirkan atau nanti jika dia hidup sampai dewasa, dia akan berusaha untuk membunuh atau mengajak kedua orang tuanya ke dalam kekafiran. Makanya aku bunuh sekarang. Itu kata Khidir. Kemudian peristiwa yang ketiga yang lagi-lagi membuat, dan ini adalah batas dari kesabaran seorang Musa yang tidak sanggup lagi untuk mengikuti perjalanan selanjutnya, karena setelah perjalanan dengan peristiwa ketiga ini Musa memutuskan untuk tidak lagi mau atau tidak lagi diizinkan oleh Khidir untuk bersamanya, karena Khidir pun sudah merasa ini adalah perjalanan terakhir engkau bersamaku wahai Musa, karena aku tidak akan lagi mengizinkan engkau untuk melakukan perjalanan ini bersamaku. Peristiwa yang ketiga, ketika Nabi Musa juga Khidir datang ke sebuah kampung yang terkenal rakyat di negeri itu sangat kikir dan bakhil, tiba-tiba Khidir membangun sebuah tembok dari sebuah rumah yang didiami oleh anak yatim, yang mana tembok dari rumah itu sudah mau runtuh. Ini membuat penasaran Nabi Musa untuk bertanya lagi, apalagi yang engkau, rahasia apalagi wahai Khidir, engkau membangun tembok di sebuah rumah yang mana tembok itu sudah mau runtuh, sementara engkau tidak akan dapat imbalan apapun dari orang sekampung ini, karena orang sekampung ini terkenal sangat kikir. Lagi-lagi Khidir menjawab bahwasanya aku membangun tembok ini sesuai di ayat 82 dari 81 sampai 82, fa'aradna ayyujilahuma rabbahuma khairan min zakatan wa aqraba rahma wa aqraba rahma wa amal jidaru fa kana lil ulamaini yatimaini fil madinah wa kana ta'u kanzun lahuma wa kana abuhuma shalihan fa'arada rabbuka yablugha ashaddahuma wa yastakhraja kanzahuma rahmatan lil akhirah. Yang artinya, adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah orang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada dewasa dan mengeluarkan harta simpanan itu sebagai rahmat dari Tuhanmu, dan bukanlah aku melakukan itu menurut kemauanmu sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Zalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabr. Dan inilah peristiwa yang ketiga yang menandai akhir dari perjalanan kedua nabi tersebut, di mana saat Khidir membangun dinding yang mau runtuh, dan dinding itu ternyata adalah dimiliki oleh dua orang anak yatim yang ayahnya merupakan hamba Allah yang soleh. Justru dengan membangun rumah atau membangun dinding tersebut, karena di bawah rumah itu tersimpan harta warisan dari kedua orang tuanya, kelak nanti jika mereka sudah dewasa, harta tersebut akan sampai kepada kedua orang mereka. Dan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ayahnya yang seorang mukmin lagi soleh. Dan peristiwa ketiga inilah yang menjadi peristiwa perjalanan terakhir bagi mereka berdua, karena baik Khidir, baik Musa yang memang sudah tidak sanggup lagi atau tidak sabar, selalu bertanya tentang apa yang dikerjakan oleh Khidir. Kemudian Nabi Khidir juga sudah tidak
mau lagi bersama oleh Nabi Musa karena terlalu banyak hal yang tidak dia ketahui, yang itu pengetahuan itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada Nabi Khidir. Jadi ini adalah beberapa jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas teguran, sekaligus teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa bahwa ada orang yang lebih alim dari kamu dan dia mengetahui banyak hal yang tidak kamu ketahui. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dari 3 peristiwa ini di beberapa rangkuman dalam literatur tasawuf ada satu sisi yang dibahas melalui 3 peristiwa ini, di mana sisi itu merupakan bahan renungan atau rahasia yang lebih dalam lagi atas 3 peristiwa itu. Pertama di ayat 79, yaitu di peristiwa pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Amas safinah bakat masakin yang maduna fil bahr fa'aradtu. Di sini Khidir menyebutkan fa'aradtu, artinya ini adalah kemauanku. Di ayat pertama, di ayat 79, dan itu adalah peristiwa pertama, Khidir menyebutnya dengan fa'aradtu, ini adalah perbuatan, ini adalah keinginanku. Kemudian di peristiwa yang kedua, Khidir menjawab tidak lagi dengan ini adalah perbuatanku, tetapi menyebutkan dengan fakhoshina. Fakhoshina karena artinya kami khawatir bahwa nanti ketika anak ini jika tidak dibunuh dan dia beranjak dewasa akan membunuh kedua orang tuanya yang mukmin tadi. Nah, kami khawatir berarti ada subjek, yaitu saya dan Tuhan. Makanya menggunakan dhamir atau kata ganti nahnu fakhoshina. Kalau peristiwa yang pertama tadi fa'aradtu menggunakan dhamir aku, bahwa ini adalah kemauanku untuk melakukan hal ini. Kemudian peristiwa yang kedua menggunakan dhamir nahnu, ada aku dan Tuhan dalam perintah untuk membunuh anak laki-laki tadi yang dikhawatirkan akan membunuh kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga, peristiwa yang ketiga disebutkan dalam ayat 82. Di situ tidak aku, juga tidak aku dan Tuhan, tetapi langsung menyebutkan wa amal jidar fakana lidulaimaini yatimaini fil madinah wa kana tatawakan sadaqah wa kana amalun sholihan fa'arada rabbuka. Di sini dijelaskan langsung ini adalah kehendak Tuhanmu, wahai Musa. Jadi di peristiwa pertama itu disebutkan fa'aradtu, artinya ini adalah keinginanku. Di peristiwa kedua ini adalah kami, dhamir nahnu fakhashina yang artinya aku dan Tuhan. Dan di peristiwa kedua, yang ketiga, terakhir langsung min rabbika wa kana wa fa'arada rabbuka, artinya keinginan Tuhanmu. Lalu apa yang bisa kita tarik dari rangkuman yang disampaikan oleh para ulama ini? Peristiwa yang pertama itu kan pada saat melobangi atau Nabi Khidir melobangi perahu tadi, dan dia sebutkan ini adalah keinginanku karena masih ada batasan antara manusia di situ, artinya masih ada kesopanan. Jadi aku ingin menyelamatkan orang-orang miskin dengan melobangi perahu ini. Nah, fa'aradtu di situ ini adalah keinginanku, masih ada kewenanganku di situ. Artinya aku masih bisa melaksanakan itu dengan kemauanku sendiri. Adapun peristiwa kedua
yang fahoshina, karena dia telah membunuh, Khidir telah membunuh anak remaja tadi. Tentu membunuh adalah perbuatan yang tercela, dan Khidir pun tidak mau menyebutkan ini adalah kemauanku lagi, tapi Khidir menyebutkan ini adalah kemauanku dan Tuhan. Karena kami khawatir, tadi disebutkan fahoshina, karena kami khawatir, aku dan Tuhan. Jadi ada intervensi Tuhan di dalam perbuatan Khidir membunuh anak remaja tadi, karena tentu kalau dia sebutkan sebagai araktu atau kemauanku sendiri, tentu ini sangat tidak atau sangat perbuatan yang sangat tercela. Tapi Khidir menyebutkan ini adalah aku dan atas intervensi Tuhan, fahoshina. Kemudian yang ketiga atau peristiwa terakhir, ini langsung disebutkan oleh Khidir bahwa fa'arada rabbuka, ini kemauan Tuhanmu. Jadi tidak ada aku di situ, tidak ada kemauanku sendiri di situ, juga tidak ada perbuatanku yang diintervensi oleh Tuhan, tapi langsung fa'arada rabbuka, ini adalah kemauan Tuhanmu. Karena apa? Karena sesungguhnya peristiwa yang ketiga itu adalah menyangkut tentang masa depan, menyangkut tentang sesuatu yang manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui hal tersebut. Karena Nabi Khidir membangun tembok tersebut karena suatu hari nanti ketika mereka sudah dewasa akan ada atau harta karun yang disimpan oleh kedua orang tua almarhum dari kedua orang tua tadi, kedua orang tua anak soleh ini, supaya sampai kepada anak tersebut. Nah, disinilah ayat tersebut menyebutkan dengan fa'arada rabbuka, ini adalah kemauan Tuhanmu. Jadi tiga kejadian tersebut kalau kita urut-urutkan, pertama adalah kemauan dari Khidir sendiri sebagai nabi dan sebagai makhluk, dan itu masih dia bisa prediksi. Karena apa? Karena di sana, di seberang sana ada raja yang zalim yang pasti akan merampas perahu ini. Kalau aku tidak bolongin perahu ini, pasti perahu ini akan dirampas. Tapi kalau aku bolongin, perahu ini tidak akan dirampas, karena ini bukan perahu yang baik atau perahu yang layak untuk dirampas. Kemudian peristiwa yang kedua tadi, ada aku dan intervensi Tuhan di dalamnya, ya, karena perbuatan Khidir membunuh itu adalah perbuatan tercela. Tentu Khidir tidak bilang ini bukan atas kemauanku atau bukan pekerjaanku sendiri, tapi fahoshina, artinya kami khawatir, aku dan Tuhan khawatir kalau nanti anak ini besar, dia akan membunuh kedua orang tuanya yang mukmin tadi, sedangkan anak ini adalah anak yang terkenal anak yang durhaka, ya, dan dia dipastikan akan membawa kedua orang tuanya kepada perbuatan kufur. Sedangkan peristiwa yang ketiga, fa'arada rabbuka, jelas ya, karena itu hal masa depan dan ini menyangkut tentang pengetahuan yang hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu disebutkan, dan Khidir menyebutkan ini sebagai fa'arada rabbuka. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi tentu di dalam kehidupan ini ada hal yang tidak kita ketahui. Tentu dalam kehidupan ini banyak hal yang memang tidak kita ketahui, dan Allah Maha mengetahui tentang segala hikmah atau dibalik semua peristiwa yang ada terjadi di sekitar kita. Ini adalah cerita yang dicontohkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia tentang Nabi saja masih tidak banyak tahu. Nabi Musa tidak banyak tahu tentang apa kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menyertai dalam kehidupannya. Tapi yang memberitahunya juga melalui Nabi juga dan seorang wali Allah juga, yaitu Khidir, yang mendapatkan ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai ilmu laduni dan ilmu ladun karena mendapat pengetahuan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu jamaah rahimahullah, ada beberapa hikmah juga dari peristiwa
perjalanan Musa dan Khidir ini, pertama kita dalam peroleh ilmu itu harus rendah hati dan harus banyak bersabar. Seperti halnya Nabi Musa diperingatkan, atau awal peringatan yang disampaikan oleh Khidir kepadanya bahwasanya sabar, tapi engkau tidak sabar, kamu tidak akan sabar. Dan menuntut ilmu, menuntut sebuah pengetahuan, mencari sebuah pengetahuan itu harus dengan kesabaran. Inilah contoh yang bagaimana banyak hal yang tidak kita ketahui, tapi kalau kita tidak sabar dalam meraih sebuah pengetahuan tersebut, tentu tidak akan kita dapat rahasia atau seberapa besar pengetahuan yang bermanfaat itu bagi kita. Karena Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang tidak bersabar dalam menuntut ilmu atau dalam pendidikan, tidak sabar 1 jam, dia tidak sabar saja dalam menuntut ilmu atau mencari sebuah pengetahuan, maka sesungguhnya selamanya dia akan dalam kebodohan dan kehinaan. Kemudian juga harus rendah hati, tawadhu dalam mencari ilmu, mencari sebuah pengetahuan. Harus rendah hati, ya. Anggap kita memang dalam keadaan bodoh dan kita ingin mencari pengetahuan. Tentu kita tidak boleh terlalu nyinyir, bahkan jadi kita harus tunduk sebagai umat manusia yang ingin mencari ilmu pengetahuan, tunduk dan tidak boleh apalagi sok tahu, ya. Kita harus sabar juga, merendah diri dalam mencari sebuah pengetahuan atau ilmu pengetahuan, seperti yang dicontohkan perjalanan 2 orang nabi antara Musa dan Khidir. Kemudian ilmu pengetahuan merupakan permata berharga yang wajib dicari. Sebagaimana Musa, ya, karena saat dia mencari Khidir itu tidaklah mudah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan clue-nya itu adalah dalam Al-Qur'an, untuk sampai kamu bertemu dengan Khidir itu Majma'ul Bahrain. Artinya di sebuah tempat di antara 2 samudra. Nah, disitulah clue-nya bahwa kamu nanti akan bertemu dengan Khidir. Dan Musa saat itu melakukan perjalanan dengan para pengikutnya tidak mudah sampai bertemu dengan Khidir. Jadi mencari ilmu pengetahuan itu seperti mencari permata, ya. Kita tahu tidak semua batu itu berharga, tapi untuk mencari batu yang memiliki harga atau permata itu juga tidak mudah. Bahkan kalau sudah bertemu akan mahal harganya. Artinya ilmu pengetahuan tidak akan datang, ya, tidak akan datang kepada siapapun. Justru kita yang harus mendatangi. Dia tidak datang dengan sendirinya, tapi kita yang harus mengejarnya. Kemudian kita juga dalam menuntut ilmu mengakui ketidaktahuan kita. Jadi syarat untuk menuntut ilmu adalah kita mengakui kebodohan kita. Untuk mencari pengetahuan, syaratnya kita tidak mengetahui tentang pengetahuan itu. Artinya dengan dasar itulah kita mencari pengetahuan, untuk mencari pengetahuan dan kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa haus terus akan mencari pengetahuan ini juga dicontohkan oleh Musa alaihissalam. Dia begitu hausnya mencari pengetahuan, dan dicontohkan oleh Musa kepada kita pun sebagai umat Islam yang melalui teladan Musa ini seharusnya juga mencontoh dari sifat haus dan dahaga atas ilmu pengetahuan yang dicontohkan oleh Musa alaihissalam. Jamaah hadirin rahimahumullah, demikianlah kajian singkat tasawuf pada sore hari ini. Semoga ayat
ayat-ayat tadi yang kami bacakan di surat Al-Kahfi itu membuat kita merenungkan kembali tentang kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, sehingga membuat kita mendapatkan sebuah pengetahuan dan hikmah dalam bekal dan menjalani kehidupan di dunia ini untuk menjadi baik di akhirat nanti. Hadirin yang Allah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.